Masya Allah, banyak kerjaan nih. Ada obat herbal nih. Gimana ya bikinnya ya? Balik lagi bersama saya Gilang Mustika Aji. Kita berada di salah satu pabrik herbal di Jawa Tengah, yaitu pabrik Herbal Indo Utama. Yuk kita langsung masuk saja buat cari tahu bagaimana pabrik Herbal Indo Utama ini bekerja. Yuk. Masya Allah, luar biasa nih Herbal Indo Utama. Wih, biasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Nah ini benar nih, bisa dicontoh nih buat pegawai-pegawai. Mana mau langsung masuk aja. Ada lagi nih yang menarik. Hindari penyakit-penyakit dalam bekerja. Di sini sebutin nih ada AIDS, kudis, asma, alpa, jenis sedikit sakit. Oh, kita nggak boleh kayak gini nih kalau jadi pegawai ya. Harus jangan dicontoh. Yuk kita langsung masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan Bapak. Yang bisa kami bantu Bapak? Iya Pak, saya mau tanya-tanya ini. Bagaimana untuk produk-produk maklum di Herbal Indo Utama itu bagaimana ya untuk mengurusnya ya? Oh iya, untuk maklum produk nanti Bapak kita hubungkan dengan Pak Ani. Oh iya. Customer service kami. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gilang ya? Bener. Alhamdulillah akhirnya Masya nyampe Allah. sini. Gimana perjalanan tadi? Alhamdulillah lumayan capek, tapi semuanya hilang ketika saya masuk ke kantornya pabrik. Oh, Herbal Indo Masya Utama. Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, cukup jauh ya. Oh iya, soal yang kemarin kita bicarakan lewat telepon gimana? Ya, Jadi Mas? Alhamdulillah jadi, insya Allah jadi. Jadi ya, Jadi. yang terkait produk sediaan untuk herbal stamina pria? Iya, jadi insya Allah. Oke, barangkali nanti setelah ini kita bisa berkunjung ke masing-masing fasilitas kami, Pak. Siap, Bapak. Kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir, dari mulai kebun sampai nanti diolah menjadi produk jadi. Setelah ini kita ke kebun Japun di pusat pembibitan sama pemeliharaan tanaman. Siap Bapak. Ya, monggo. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, ini dia kawasan kami yang sedang kita kembangkan untuk kebun herbal. Jadi dari hasil dari kebun ini kita olah, kita sortasi sampai nanti akhirnya kita simpan dalam bentuk kering, simplisia kering. Baik itu daun atau rimpang dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini lokasi untuk kita membibit. Ini ada Pak Marno. Beliau penanggung jawab. Assalamualaikum Pak Marno. Oh, ini Pak Marno aja. Untuk di sini pembibitannya apa aja aja? Untuk bibit tempoyong yang sudah kita pindah ke polybag pembibitan ada di sana. Monggo bisa kita periksa. Ini tempoyong yang sudah kita pindah ke polybag. Ini kurang lebih nanti sekitar 2 pekan lagi sudah bisa dipindah tanam ini. Ini waktu pembibitannya itu sekitar berapa Pak? Berapa hari atau berapa? Ini dari kita nyebar benih itu kurang lebih 10 hari dia udah tumbuh. Nah, kemudian 10 hari berikutnya itu sudah bisa kita pindah ke ini, ke polybagnya ini. Terus ini di polybag ini nanti sekitar 25 hari sampai 1 bulan itu sudah bisa kita pindah ke lahan. Gitu. Dan nanti di lahan sekitar 1 bulan sudah bisa kita panen. Kita ambil daun yang kita pandang bagus, ya. Kita punya standar tersendiri yang kita pandang bagus, nanti kita proses ke proses berikutnya. Gitu. Oke, Masya Allah, ternyata untuk prosesnya emang luar biasa ya, punya proses yang begitu panjang. Jadi dan di sini mutunya juga nggak asal-asalan untuk diberikan kepada masyarakat atau konsumen seperti itu. Oh, kita mau ke step selanjutnya. Pak Ani mana aja? Gimana Mas? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Ya, sudah dapat pencerahan tadi dari Pak Marno. Alhamdulillah sudah dapat tentang Pak. proses-proses pembibitan. Ternyata memang dikerjakan oleh para ahlinya dan prosesnya tidak segampang itu ya. Siap, kita lanjut ke proses selanjutnya. Siap Bapak, yuk. Mari yuk. Yuk. Sebelum kita ke step selanjutnya, sekalian saya ajak melihat ke proses finishing packaging. Jadi divisi untuk percetakan kemasan-kemasan kami di sebelah sini. Assalamualaikum. Jadi Mas Gilang, di sini fasilitas kami untuk memproses
kemasan-kemasan, terutama yang berkaitan dengan kertas. Iya. Dari label, terus kardus kemasan, itu kita proses setelah pasca cetak, kita proses di sini. Dari mulai laminasi, kita punya mesin laminasi, terus mesin emboss untuk yang memberikan kesan timbul, terus kita punya mesin pon untuk yang bisa memotong, membentuk bentuk kemasan yang sesuai, sama yang terakhir ini ada mesin pengeleman. Oh, berarti memang lengkap sekali Pak ya untuk Iya, proses alhamdulillah pencetakannya kita sendiri. semua produk kita kerjakan secara komplit Masya Allah. dan stop di sini seperti itu. Iya. Baik, kita ke proses selanjutnya, Mas Gilang. Silakan, monggo silakan. Ya, ini kita sampai di sarana kedua kami, Mas Gilang. Untuk pengolahan herbal juga, jadi perluasan dari sarana pertama, itu ada sarana kedua, herbal utama, terus ada sarana kosmetik, CV Herbia Nusantara, yang nantinya pengembangan produk-produk untuk kosmetik. Pabrik yang kedua. Ya, selamat datang di sarana kedua kami. Nah, ini sarana kedua kami. Ini relatif baru. Sebelum kita masuk ke sarana utama, kita nanti akan berganti atau memakai baju khusus dulu, cuci tangan dan lain sebagainya. Bersteril Bapak ya. Betul sekali. Monggo. Ternyata untuk masuk ke gedung ini harus benar-benar higienis ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kebersihan kita. Nggak boleh asal main masuk aja. Ini jasnya. Sudah siap? Alhamdulillah sudah higienis. Sudah siap Bapak. Oke, baik, kita langsung ke ruang produksi, Mas. Ya, ini Mas Gilang, kita udah sampai di dalam ruang pengolahan. Oh, ini ada Pak Erik, saya kenalkan. Beliau sebagai manajer operasional kami di produksi. Pak Erik, ini Mas Gilang, nanti mohon diterangkan terkait dengan proses di produksi di tempat kita. Siap. Saya tinggal dulu, Mas Gilang. Terima kasih Pak. Ya. Kita mulai dari sana ya. Oke. Kita awali dengan mempersiapkan produk. Biasanya kita timbang dulu di sini bahan-bahannya sesuai kebutuhan kita. Setelah itu kita ekstraksi di sebelah situ di ruang ekstraksi. Setelah diekstraksi, bahannya kita kasih pengisi, kemudian kita oven di sini. Nah, ovennya sesuai dengan nomor batch-nya. Kalau batch-nya kecil, kita pakai oven kecil. Kalau batch-nya besar, pakai oven besar. Nah, setelah di oven kering, kita mixing di sini. Nah, di sini kita mixing. Kalau di SDA-nya formulasi lebih dari satu bahan, Mas. Kalau tunggal nggak perlu. Setelah kita mixing, kita filling di sini, Mas. Tapi sebelum kita filling, kita biasanya kita lakukan pengujian untuk memastikan kadar airnya sesuai dengan standar yang ada. Kita uji, kalau dia lolos, baru kita filling di sini. Nah, kalau di situ JTJA itu semi otomatis, masih butuh sentuhan SDM kita, operator. Kalau ini full otomatis, kapsul minyak ini. Nanti kapsul isinya minyak, kalau itu powder ini minyak. Nah, itu otomatis, full otomatis. Dari proses awal sampai produk jadi terfilling itu nggak tersentuh tangan. Seperti itu kelebihannya. Masya Allah, berarti memang luar biasa ya prosesnya dan mesin yang digunakan sangat canggih seperti itu. Betul. Oh ya Pak, saya minta tolong diantarkan untuk ke lab ya. Oh, kalau mau Karena mutu dan kualitas iya, ya? bener Bapak. Boleh kita ke situ. Oke. Nah, ini ruangannya memang kita set seperti ini untuk mencegah yang namanya kontaminasi silang. Makanya kan ada ruangan-ruangan khusus. Nah, untuk ke lab kesini Mas. Oke, siap. Nah, sebelah sini saya antar. Ini memang standarnya habis dibuka dan tutup lagi Mas. Oke. Saya buka Bapak ya. Iya. Nah, ini nanti diantar sama Pak Anim untuk labnya. Sudah selesai tadi? Sudah Bapak. Baik, sekarang kita lanjut ke lab tempat pengujian mutu produk. Siap. Terima kasih, Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Iya, monggo. Monggo. Silahkan. Ya, ini laboratorium kimia fisika kita, di mana di lab ini kita melakukan pengujian parameter mutu dari mulai bahan baku, terus selama proses, produk jadi, sampai dengan produk R&D atau riset produk kita uji semua di sini. Nah, ini kebetulan ada Pak Yadi sebagai laborannya. Selamat siang Pak Yadi. Assalamualaikum. Ya, gimana Pak?
kabarnya? Lagi apa ini? Alhamdulillah sehat. Ini kita lagi analisa master konten, Iya. yaitu analisa kadar air dari produk-produk yang kita miliki. Fungsinya kadar air ini untuk menentukan seberapa besar kandungan air yang ada di dalam produk tersebut. Ini akan membantu untuk produksi dan juga untuk kualitasnya. Jadi selain uji kadar air, kita juga melakukan uji lainnya seperti kita pengujian keseragaman bobot ini untuk memastikan dosis per dosisnya itu seragam. Jadi antar dosisnya seragam. Terus ini juga ada alat-alat lainnya untuk R&D untuk kita memformulasi produk. Jadi kurang lebihnya seperti itu di lab ini. Iya. Kita masih ada satu pabrik ya Pak yang... Oh iya, kita masih ada satu sarana lagi yang belum kita kunjungi, yang nanti kita bisa lihat. Di sana kita juga ada proses kemas, packaging, dan beberapa proses lainnya. Kita langsung ke sana saja. Oke, siap Bapak. Ayo. Nah, kita sampai di lokasi keduanya, Mas Gilang. Ini lokasi produksi juga, di sarana kami juga. Di sini kurang lebih prosesnya hampir sama dengan yang sarana pertama kita lihat tadi dengan Pak Edi tadi. Di sini ada untuk ekstraksi, ada untuk mixing, oven, filling, sampai bottling. Tapi ada beberapa proses yang di sarana pertama belum ada, seperti ini, ruang filling rajangan. Di ruang ini kita memproses filling sediaan rajangan atau serbuk yang kita masukkan ke dalam tea bag. Biasanya dalam bentuk teh celup. Jadi tea bag kita punya mesinnya dengan kapasitas kurang lebih per jamnya 1.800 tea bag. Masya Allah. Jadi selain mesin-mesin yang tadi kita kunjungi tadi itu, kita juga punya sarana olahan pangan dan juga yang sedang kita kembangkan juga adalah sarana pengolahan kosmetik. Kita punya mesin vakum emulsifying untuk kosmetik, itu yang digunakan untuk memproses sediaan krim ataupun sediaan lotion. Jadi mengemulsi partikel minyak dan air kita jadikan sebuah sediaan seperti krim atau lotion. Sudah seperti lengkap itu. sekali Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Kembali lagi ke yang proses di sini. Tadi setelah ada proses bottling, ada juga proses filling rajangan, ada lagi proses di sini namanya proses finishing. Di mana di proses finishing ini biasanya dilakukan proses labeling, melabeli botol, terus kita masukkan ke dalam outer box seperti itu, sampai akhirnya jadi sebuah produk jadi. Ketika ada kemasan berarti otomatis ada yang mendesain dong Pak tentang kemasan itu. Oh betul sekali. Jadi kalau tadi kita di awal sempat mengunjungi workshop untuk percetakan kami yang mengolah cetak-cetak. Nah kita juga punya tim juga yang menangani terkait dengan desain grafisnya. Jadi mendesain kemasan, mendesain label, sampai mendesain mereknya. Setelah ini kita bisa kunjungi ke ruangan dan kita ketemu dengan tim grafis. Monggo Pak. Ya Mas Gilang, kita sudah sampai di kantor staf untuk desain grafis dan tim regulasi. Mari saya kenalkan. Siap Bapak. Assalamualaikum. Ya di sini ada Pak Angga dan Pak Agus. Beliau berada di tim desain grafis dan Pak Agus ini di tim regulasi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, untuk di Herbal Indo Utama itu bagaimana nggih untuk mengurus desainnya dari klien seperti saya seperti itu, calon klien? Di Hiu Group kami melayani develop desain dari awal. Berarti benar-benar kita sesuaikan dengan permintaan dari klien. Tapi kita juga punya beberapa database desain, nanti klien juga bisa milih atau mengkombinasikannya. Nah, nanti kalau desainnya udah jadi, kita kirimkan ke pihak klien untuk di ACC gitu Pak. Berarti saya tinggal duduk aja ya Pak ya untuk menunggu desainnya dari Herbal Indo Utama seperti itu. Nah, ketika nanti memang saya fix untuk memaklonkan produk saya, itu untuk masalah izin edarnya, untuk BPOM-nya itu bagaimana Jih? Untuk perizinan langsung ke Pak Agus saja, beliau yang mengurusi regulasinya. Iya. Jadi kalau untuk perizinan nanti dengan kami di tim regulasi, setelah desain sudah fix, Pak Angga kirim ke kami.
alhamdulillah sekarang proses perizinan di Badan POM semuanya full online. Jadi kita tinggal input data, lalu tinggal upload dokumen aja. Nanti di sana nanti ada sudah sampai proses mana dijelaskan oleh BPOM. Jadi kami pun bisa menyampaikan ke klien ini sudah sampai proses A, proses B, atau sebentar lagi sudah keluar. Gitu. Berapa lama kira-kira akan keluar izinnya, seperti itu. Masya Allah, berarti calon pengusaha seperti saya ini dimudahkan oleh Herbalindo Utama ya, karena tinggal duduk aja seperti itu. Pak Ani, Masya Allah nih, Ana insya Allah semakin yakin untuk memaklonkan produk saya di Herbalindo Utama, karena memang satu, sarana yang lengkap, kapasitasnya besar, tenaga juga dikelola oleh tenaga profesional, dan mutu yang produk yang dikeluarkan juga sangat terjamin seperti itu. Sekian dari saya, Gilang Mustika Aji, kunjungan pada hari ini ke Herbalindo Utama yang ada di Magelang. Teman-teman jangan lupa semuanya untuk follow Instagram Hiu Group, dan jangan lupa juga kunjungi di websitenya yaitu di hiugroup.co.id. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.